Kamu sudah kerja keras, kamu sudah mati-matian, kerja 1 hari sampai 10 jam. Tapi kok intinya hidup kamu kok gitu-gitu aja, alias kok masih miskin. Ingat, permasalahannya bukan di kerja keras, bukan di takdir, dan bukan di nasib. Tapi intinya ada di 3 kebohongan ini. Apa saja 3 kebohongan ini? Tonton sampai selesai. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali kepada channel Success Before 30, saya kembali akan membahas masalah mindset. Mengapa mindset itu selalu jadi jargon kita selama 12 tahun terakhir? Ya, bahkan sekarang banyak konten-konten creator baru yang juga mengambil kata mindset dari kami gitu. Tapi it's okay, karena memang kuncinya di mindset, pola pikir. Saya tadi sudah bilang ada 3 jenis kebohongan yang hari ini membuat kalian tidak bisa kunjung maju. Nah, kebohongan itu apa saja? Yang pertama adalah kebohongan berupa yang namanya penjara mental. Ya, apa itu maksudnya penjara mental? Penjara mental sudah sangat jelas di sini, yaitu sebuah kebohongan yang tidak pernah akan ada akhirnya. Penjara mental yang di sini yang saya maksud adalah sebuah rantai mengikat yang terbuat dari takdir. Bagaimana jika saya beritahu kalau rantai yang mengikat pada kemiskinan bukan pada takdir, bukan pada nasib, bukan juga karena kurang kerja keras, tapi 3 kebohongan ini. Nah, yang pertama adalah penjara mental. Penjara mental adalah kebohongan yang mengunci mental kalian sendiri. Jadi seringkali ini yang dinamakan sabotase diri, self-sabotage. Jadi kalian itu paling gampang cari penjara mental itu paling gampang ya, istilah sekarang itu disebut dengan mental block. Ya, mental block itu kamu mau paling gampang menemukan mental block itu apa? Paling gampang gini. Contoh, kamu tanya sama diri sendiri. Praktekkan kata-kata saya ini. Sekarang kalau income kamu sekitar 4 juta 1 bulan, kamu tanya, bisa nggak saya income 10 juta 1 bulan? Kalau jawabanmu sulit, nah itu namanya penjara mental. Jadi penjara mental itu, mental block itu diciptakan oleh dirimu sendiri. Kenapa? Karena kamu pasti belajar dari lingkungan sekitar kamu. Kamu belajar dari teman-teman kamu belajar dari circlemu. Sehingga akhirnya kamu sendiri menciptakan penjara itu sendiri. Beda kalau kamu hari ini ngomong, bisa nggak saya lebih dari 10 juta 1 bulan? Bisa? 20 juta? Bisa. Loh Pak Chandra, bukankah itu riya atau kesombongan? Bedakan antara kesombongan sama keyakinan. Karena kalau kamu berkata, wah itu berarti saya sombong Pak, saya nggak boleh Pak di agama saya. Sorry to say, mungkin di agamamu masa mengajarkan kamu untuk tetap miskin? Seharusnya tidak. Jangan-jangan kamu salah tafsir dari agamamu. Atau jangan-jangan itu penjara mental yang kamu ciptakan sendiri, sehingga kamu tidak berani bermimpi lebih. Nah itu dia. Itulah seringkali saya menemukan manusia seperti itu. Nah, penjara mental itu punya 2 pilar utama. Yang pertama adalah uang itu jahat dan orang itu kaya itu serakah. Ini yang seringkali saya temukan di orang-orang yang selalu berkata uang itu jahat. Uang itu netral Bapak Ibu. Uang itu netral sahabat SW30. Uang itu cuma kertas, alat tukar. Kalau kamu nggak ada uang, gimana kamu beli makanan? Kamu nggak ada uang, gimana kamu beli mobil? Gimana kamu beli motor? Ya, apa kamu mau balik ke zamannya uang itu masih barter? Saya mau dapat 2 telur, ya saya harus ganti dengan contohnya apa? Barter dengan apa? Kamu jualan apa? Kayu. Kamu jualan apa? Patung. Ya udah saya butuh makan. Ya udah kamu tukar dengan beras sekian. Itu kan uang itu jahat dan orang kaya itu serakah gitu. Nah, kamu terlalu banyak nonton media, terlalu banyak nonton media yang negatif, kamu selalu bilang orang kaya itu serakah, anggota DPR itu serakah, pejabat itu serakah, dan sebagainya. Sehingga itu adalah pondasi kemiskinan, kebohongan-kebohongan yang diciptakan oleh dirimu sendiri. Karena sumber yang kamu tonton sangat berbeda dengan sumber yang kamu dapatkan. Jadi gini, kenapa orang kaya itu bisa makan steak yang mahal, contohnya gitu, bisa makan makanan yang berkualitas, sedangkan orang miskin mungkin cuman makannya tahu tempe, tapi by the way saya tiap hari juga makannya tahu tempe karena saya seorang vegetarian gitu. Terus akibatnya setiap kali Anda hampir berhasil bawah sadar Anda mengatakan melakukan sabotase diri. Jadi uang itu jahat, orang kaya itu serakah. Padahal uang itu hanya alat untuk menukar. Terus racun pikiran, zona nyaman itu aman. Inilah dinding penjara mental yang Anda terjadi. Kalau kamu keluar dari penghasilanmu, kamu itu mau makan apa? Nah itu zona nyaman. Padahal di dunia padahal dulu sebelum kamu bekerja, kamu juga nggak punya penghasilan. Kamu juga mati-matian untuk capai. Tapi ketika kamu sudah aman, mengapa kamu kehilangan semua kreativitas itu? Padahal diam adalah tempat yang cara pasti untuk tertinggal dan mati. Comfort zone is the dead zone. Itu saya sering kali bilang. Comfort zone, jadi zona nyaman itu adalah zona kematian. Anda tidak pernah akan dapat hasil luar biasa dari tindakan yang biasa-biasa saja. Nah, kebohongan besar yang nomor 2 adalah jalan buntu strategi.
Kita lihat, jalan buntu adalah strategi. Setelah mental Anda salah, strategi hidup Anda pun sudah salah. Anda sudah melakukan hal yang benar, lari di atas ringnya berkeringat, tapi nggak pernah sampai tujuan. Mitos kerja keras dan ijazah pasti sukses, padahal kerja keras saja nggak cukup. Ijazah bukan jaminan, apalagi nilai tambah. Kamu punya aja S1, sekarang setiap tahun loh S1 itu yang lulus itu berapa? Puluhan ribu sarjana S1. Dan kamu langsung kena penjara mental. Saya aja nggak sampai S1, saya cuma lulusan SMK. Bagaimana saya bisa diterima dengan gaji yang lebih baik? Nggak seperti itu. Saya loh punya banyak murid yang sudah saya posting di IG saya. Beberapa, mereka itu loh, bahkan even mereka itu ada yang nggak tamat SD, ada yang cuma security, tapi hari ini tuh omsetnya mereka tuh luar biasa. Itu saya posting omsetnya mereka, dari mereka menjadi seller dan murid-murid saya. Anda hari ini tidak cukup di situ gitu loh. Makanya saya selalu bilang mitos pertama dalam strategi adalah kerja keras dan ijazah pasti sukses. Ini kebohongan. Makanya mungkin ada beberapa content creator bilang sekolah itu scam. Kalau saya sih nggak setuju ya. Sekolah itu bukan scam. Sekolah itu penting menurut saya. Karena di sekolah itu kamu juga belajar kedisiplinan, kan? Di sekolah itu kamu juga belajar disiplin setiap hari 8 jam di sekolah itu tidak mudah gitu. Apalagi di international school itu juga tidak mudah gitu. Ya kalau kamu ngomong sekolah itu scam itu saya sangat tidak setuju gitu. Sekolah itu penting gitu, tapi nggak cukup. Kenapa? Dia bukan ukuran untuk orang sukses. Karena zaman sekarang S1 aja nggak cukup. Even di konten kreator, Anda punya subscriber banyak aja itu nggak jaminan view Anda pasti tinggi. Nggak jaminan. Tapi kamu harus mempunyai sebuah strategi, metode yang membuat kalian itu harus terus maju. Sama, sekolah juga sama. Kalau kamu cuma berharap S1, terus kamu langsung diterima kerja, ya nggak seperti itu. Kamu harus bisa menjebol algoritma content creator, algoritma TikTok, algoritma Instagram, algoritma YouTube. Kamu harus bisa jebol. Sama, algoritma kehidupan kamu juga harus bisa jebol. Menabung akan membuatmu kaya, mitos. Nah, betul. Menabung apa dulu? Saya selalu ngajarkan menabung itu benar, tapi bukan menabung di bank, tapi menabung di emas, menabung di saham, atau sekarang mungkin ada yang kripto, kalau yang fundamentalnya kuat seperti Bitcoin, Ethereum. Nah, atau tujuan menabung adalah memang tidak salah, tapi tujuannya untuk dana darurat, bukan untuk kekayaan. Orang kaya itu menabung untuk menginvestasikan uangnya pada saat aset itu bekerja keras untuk mereka. Pilihlah aset-aset yang sudah pasti akan bekerja keras, selain bekerja keras dari diri Anda. Mitos kedua adalah menabung membuatmu kaya. Ini adalah strategi yang kadaluarsa. Kebohongan yang ketiga adalah jebakan eksekusi finansial. Kebohongan yang paling konkret jebakan eksekusi finansial adalah langkah terakhir memastikan Anda tetap terikat. Bahkan jika mental dan strategi Anda mulai benar, satu kesalahan eksekusi finansial bisa menghancurkan segalanya dan membuat Anda dari nol. Nah, jebakan ini rumah adalah aset dan investasi pertama. Robert Kiyosaki bilang, rumah itu bukan dihitung aset, rumah itu adalah liability. Rumah itu adalah aset kalau rumah itu menghasilkan uang. Tapi kalau rumah itu tidak menghasilkan uang, cuman kenyamanan, maka rumah itu adalah liability. Itu kata-kata Robert Kiyosaki. Memang kalau di perbankan, rumah itu masuk ke kategori aset. Tapi kalau Anda rumah itu dari POV, rumah itu bisa menghasilkan uang, maka rumah itu adalah aset. Tapi kalau selama rumah itu mati, kamu cuma ngangsur, layaknya kamu bekerja KPR 30 tahun, ya mati. Kamu bekerja untuk bank. Asetnya kamu, apalagi banyak orang nggak tahu KPR 30 tahun, 15 tahun pertama kamu itu cuma nyicil bunga. Bayangkan rumah itu harganya 500 juta. Kamu pinjam uang di bank, artinya 15 tahun, pokok 500 juta itu nggak berkurang, kamu dianggap tidak mencicil sama sekali. Gila kan? Ya memang seperti itu hitungannya. Baru di tahun ke-16 sampai tahun ke-30 baru dikatakan uang kamu itu bisa mencicilkan. Rumah itu bukan tempat tinggal, rumah itu investasi. Tapi kalau mindsetnya rumah adalah tempat tinggal, it's okay. Tetapi jangkar mobilitas, cicilan 20 tahun bukan sekedar beban finansial, tapi juga jangkar, yang membuat Anda terikat di satu bank. Yang ketiga, bijak soal timing. Tidak ada salahnya nabung untuk aset produktif terlebih dahulu. Apalagi kita tahu bahwa harga rumah cenderung stagnan. Jadi jebakan pertama rumah adalah aset dan investasi pertama, ini adalah jebakan gengsi. Tapi Pak Chandra setuju nggak bahwa punya rumah pertama itu penting? Setuju, apalagi kita tinggal di Indonesia. Kenapa? Karena menurut saya tetap Kiyosaki bilang rumah itu adalah liability, itu berlaku di Amerika yang mana pajaknya udah sangat tinggi, negaranya udah sangat maju. Tapi di Indonesia, untuk Anda memiliki rumah, meskipun di kota sangat sulit dibeli, tapi Anda harus bisa beli rumah di pinggiran atau beli rumah second. Karena bagaimana juga memiliki rumah pertama itu penting menurut saya. Jadi teori Kiyosaki ini sedikit saya bantahkan karena itu berlaku di Amerika, negara maju. Contoh Anda beli rumah di Singapura contohnya, ya sudah jelas nggak mungkin. Ya kan, karena rumah Singapura itu hanya diperuntukkan untuk warga negara Singapura sendiri. Kalau orang di luar Singapura paling banter Anda beli kondominium, paling banter.
Anda mau tempat tinggal nggak mungkin, karena itu diutamakan untuk orang Singapura itu sendiri. Dan Anda mau punya rumah di Singapura itu sudah jelas amat-amat sangat tidak mungkin, karena harganya bisa puluhan miliar. Mau uang dari mana? Nah, apalagi di Hong Kong itu sudah jelas lagi nggak mungkin. Tapi di Indonesia, saya yakin Anda masih bisa beli kok rumah di bawah 1 M, masih banyak. Ya, apalagi di pinggiran, nggak masalah. Menurut saya itu masih bisa dihitung aset, karena itu termasuk capital gain daripada Anda nggak punya rumah sama sekali. Nah, itu sih dari sudut pandang saya ya. Jadi kemudian utang adalah modal untuk memulai, cari customer dulu. Saya sudah bilang, dari mana bisnis besar dimulai? Saya selalu bilang, bukan tempat dulu, bukan apa dulu, bukan modal dulu, tapi cari customer dulu. Customer banyak, baru kamu bangun tempat, baru punya tempat yang keren. Tapi kalau customer nggak ada, buat apa? Kedua, validasi ide. Buktikan produk dan jasa Anda memang laku, ada pasar yang mau membayar. Dan yang ketiga, utang produktif. Kapan boleh berutang? Kalau utang baik. Saya selalu bilang, utang jelek itu nggak boleh. Sistemnya mulai terbentuk, Anda sudah butuh dana untuk memperbesar dan skill usaha. Tapi usaha kamu sudah jalan, jangan hutang dulu tapi customernya nggak ada, itu bodoh. Jadi hutang untuk modal memulai ini adalah kesalahan bagi pengusaha pemula. Dan saya selalu bilang bahwa kalau mau cari jalan lebih minim risiko adalah dari segi modal atau keahlian, Anda harus lebih kuat. Jadi jangan langsung berpikir jalan pintas untuk mudah hutang. So, hancurkan rantainya, ubah mindsetnya, ambil tindakannya. Rantai ini yang paling sulit, karena ini sudah mengakar beratus-ratus tahun di masyarakat Indonesia. Cari uang, sekolah yang tinggi, agar cepat cari kerja, agar gaji yang tinggi, setelah itu cari pensiunan. Ini udah mengakar ratusan tahun. Dan sistem di seluruh dunia, ini rantainya. Putuskan rantainya, ubah mindsetnya. Saya tahu ini tidak mudah, tetapi kalau Anda mau ubah, Anda pasti bisa. Pertanyaannya bukan lagi kenapa saya harus hidup gini, tapi apa yang saya lakukan setelah ini. Hancurkan penjaranya, ubah strateginya, hindari jebakannya hari ini dan sekarang. Sahabat S30, saya rasa video saya ini sudah sangat jelas ya. Jadi supaya kalian harus mengambil take action now. Kalau saat ini Anda masih punya pekerjaan yang tetap, saya ucapkan congratulations. Kamu hari ini seller yang online di marketplace, omsetmu laku, congratulations. Kamu punya pekerjaan tetap, congratulations. Tapi ingat, sedia payung sebelum hujan. Jangan sampai kamu hari ini sudah rapi, sudah segala sesuatunya bagus, tapi kamu tidak mempersiapkan untuk masa depan. Apa yang terjadi kalau kamu tiba-tiba di PHK, seperti teman-teman yang lain? Apa yang terjadi kalau tiba-tiba perusahaanmu tutup, seperti teman-teman yang lain? Gak ada yang pasti di dunia ini. Oleh sebab itu, bangun asetmu sekarang juga. Bangun usahamu sekarang juga. Niscaya kamu akan menjadi pengusaha yang luar biasa. Sukses untuk Anda. Salam hebat, luar biasa.